Selamat datang di channel Lakdar Channel. Kali ini kita akan membahas tentang misteri Gunung Lawu. Sebelum itu kalian tekan tombol subscribe dulu ya gang, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Gunung Lawu berdiri kokoh di 3 kabupaten dan jadi pemisah antara Jawa Tengah dan Timur. 3 kabupaten tersebut meliputi Karanganyar, Jawa Tengah, Megatan dan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Gunung dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut ini selalu dikaitkan dengan kisah-kisah mistis. Pasalnya, selain menjadi sasaran para pencinta alam, gunung ini kerap didatangi masyarakat yang percaya kegiatan-kegiatan supranatural, seperti bertapa. Gunung Lawu dahulunya bernama Wutir Mahendra dan berjuluk Gunung 1001 Kisah karena begitu banyak cerita mengenai gunung ini. Gunung ini juga dijuluki pakunya Pulau Jawa. Pendakian Gunung Lawu dapat melalui 3 jalur, yakni Cemoro Kandang di Belumbang, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Cemoro Sewu di Magetan, Jawa Timur, lalu Candi Cato di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Jalur Candi Cato merupakan yang paling banyak kisah mistisnya. Bila Gunung Lawu diibaratkan sebuah rumah, Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu bukan pintu masuk. Pintu masuk utama ke Gunung Lawu itu di atas Candi Cato, Ngargoyoso, Papar Kepala Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Suparno saat berbincang dengan Okezone, Selasa, 17 Oktober 2017. Menurut Suparno, Candi Cato ini menjadi jalur yang paling ditakuti, meski yang tercepat menuju puncak bila dibanding melalui Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang. Selain karena mistis, beberapa area di jalur pendakian pun cukup terjal. Begitu memutuskan mendaki melalui jalur ini, sudah dihadapkan dengan medan yang sangat terjal. Bila lengah sedikit saja, bisa terjatuh jurang, jelas Suparno. Tak hanya medan yang sulit, jalur pendakian Candi Cato paling sering berkabut. Ditambah banyak cekungan-cekungan, yang membuat pendaki bingung hingga akhirnya tersesat. Di jalur pendakian ini juga terdapat sabana luas yang biasa disebut Pasar Setan. Di tempat itu, sejumlah pendaki mengaku pernah mendengar suara riuh layaknya di pasar. Bahkan ada yang menawarkan barang-barang. Konon bila mendengar suara tersebut, pendaki harus membuang apa saja di sana, layaknya sedang bertransaksi jual beli di pasar. Yang disebut para pendaki sebagai Pasar Setan, sebenarnya sebuah lahan di lereng Gunung Lawu yang penuh dengan ilalang. Angin di sana berhembus cukup kencang. Jadi akibat tiupan angin, menimbulkan suara-suara seperti orang bertransaksi, terangnya. Di sisi lain, Gunung Lawu termasuk dalam kategori gunung tidur karena sudah lama sekali tidak menunjukkan aktivitas vulkanik meski berstatus gunung api. Gunung Lawu masuk jajaran 7 puncak tertinggi di Pulau Jawa. Salah satu tokoh yang paham seluk-beluk Gunung Lawu, Polet biasa disapa Pakpo, tak menampik Gunung Lawu merupakan gunung penuh misteri. Sampai sekarang, Lawu itu belum terungkap misteri atau jati dirinya. Contoh yang paling nyata sampai sekarang tidak pernah ditemukan kuburan Eyang Lawu dan Sunan Lawu, jelasnya. Selain kisah misteri di jalur Candi Cato, ada pula cerita mengenai burung jalak misterius di Gunung Lawu, bernama Kiai Jalak Lawu. Konon, burung itu jelmaan dari Kiai Jalak yang merupakan abdi dalam Setia Prabu Brawijaya yang dulunya ditugaskan menjaga Gunung Lawu. Bila biasanya burung jalak Lawu berwarna hitam, khusus burung misterius itu berwarna gading. Tidak semua pendaki bisa bertemu burung Kiai Jalak. Kiai Jalak sering menjadi pemandu bagi para pendaki yang tersesat.
Jika pendaki berniat baik, Kiai Jalak akan mengantar pendaki sampai ke puncak Gunung Lawu. Burung Kiai Jalak bertemu para pendaki, bukan untuk mencelakai, namun sebagian dari tugasnya menjaga dan menjadi penunjuk jalan bagi para pendaki, terang Pak Po. Selain Kiai Jalak sebagai penunjuk jalan, kadang kala muncul kupu-kupu hitam dengan bulatan besar berwarna biru mengikilap di tengah kedua sayapnya. Katanya jika pendaki melihat kupu-kupu itu adalah pertanda bahwa kehadiran pendaki disambut baik oleh penjaga Gunung Lawu. Jangan pernah mengganggu, mengusir dan membunuhnya, ungkapnya. Ada pula pantangan bagi para pendaki Gunung Lawu. Pendaki dilarang mengenakan pakaian berwarna hijau daun dan dilarang mendaki puncak Lawu dengan rombongan berjumlah ganjil. Takutnya nanti akan tertimpa kesialan. Satu hal lagi yang harus diingat, jika tiba-tiba ada kabut dingin dibarengi suara gemuruh, jangan nekat naik. Turun saja atau berbaring tertelungkup di tanah, pesannya. 3 puncak Gunung Lawu juga menyimpan misteri dan dianggap tempat sakral. Harga dalam diyakini sebagai tempat pamoksan, menghilangnya Prabu Brawijaya. Harga Dumiling diceritakan sebagai tempat pamoksan kisah Dok Palon yang merupakan abdi setia Prabu Brawijaya, dan Harga Dumila tempat meditasi penganut kejawen. Gunung ini juga dipercaya sebagai tempat persinggahan Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir, yang akhirnya menghilang bersama raganya alias Muksa. Bagi para relawan, keangkeran Gunung Lawu merupakan makanan sehari-hari. Seperti yang diakui Rifan, seorang relawan dari Karanganyar Emergency. Menurut Rifan, tak sedikit pendaki Gunung Lawu yang tiba-tiba kesurupan. Bahkan relawan pun sering diganggu saat melakukan operasi penyelamatan. Gangguan saat evakuasi pendaki sakit. Pada saat kita memikul survivor pakai tandu serasa ada ikbonceng jadi terasa sangat berat. Dan tim kami sering melihat sosok makhluk halus perempuan, Papa Rifan. Menurut Rifan, kondisi berbau mistis saat melakukan pendakian memang tak bisa dihindari. Terpenting pendaki menaati peraturan tertulis maupun tak tertulis sehingga terhindar dari hal-hal yang mengancam keselamatan. Yang terpenting saat mendaki Gunung Lawu survivor tak boleh pikirannya kosong. Kalau kosong, sudah pasti akan kesurupan, pungkasnya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, lonceng notifikasi.